mentari masih menyinari dunia, teruslah lindungi negeri tercinta. Merahku, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 75 kelompok 3, telah memasuki agenda ketiga, yakni kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan smart governance. Anggota subkelompok 1 terdiri dari Amanda Putri, Bunga Fadilah, Dian Salatin, Farihah, dan Hilda Muafikoh. Smart ASN. Salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga tahun 2024 yaitu mewujudkan kompetensi aparatur sipil negara yang berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencanangkan pembangunan Smart ASN 2024. Hal ini menjadi pondasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di era digital dan revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi era digital, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Dalam agenda 3 ini, subkelompok kami mendapatkan tugas untuk melakukan identifikasi isu yang terkait dengan upaya mewujudkan smart governance dalam perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Berikut isu-isu yang terdapat di fasilitas pelayanan kesehatan. Kami memilih 5 isu, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran petugas perihal kedisiplinan absensi online dan jam kerja. Yang kedua, pelayanan di puskesmas kurang baik. Yang ketiga, rendahnya aktivitas akun media sosial puskesmas dalam penyampaian informasi kesehatan. Yang keempat, dokumentasi kegiatan belum terdigitalisasi. Dan yang kelima, hasil laboratorium di puskesmas lama. Baik, selanjutnya pengusulan isu. Isu yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran petugas perihal kedisiplinan absensi online dan jam kerja. Fakta yang terjadi, masih adanya petugas yang datang terlambat. Dampak pada masyarakat, pelayanan terhambat sehingga menurunkan kepercayaan dan menciptakan citra buruk bagi masyarakat. Dampak pada individu, pasien terlambat mendapatkan penanganan dalam pelayanan puskesmas. Penilaian atau citra buruk bagi petugas yang bersangkutan. Dampak pada instansi menciptakan citra buruk bagi instansi puskesmas. Isu yang kedua, pelayanan di puskesmas yang kurang baik. Fakta yang terjadi, masih adanya keluhan mengenai pelayanan yang kurang baik di puskesmas pada Google Review. Dampak pada masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja puskesmas. Dampak pada individu, petugas melakukan pelayanan kurang baik, mendapat cap buruk dari lingkungan sekitar. Dampak pada instansi, nama baik instansi, unit kerja tercoreng sehingga mengakibatkan rendahnya mutu kualitas pelayanan di puskesmas. Isu yang ketiga, rendahnya aktivitas akun media sosial puskesmas dalam penyampaian informasi kesehatan. Fakta yang terjadi, informasi yang diberikan di sosial media tidak up to date. Dampak pada masyarakat, masyarakat terlambat mendapatkan informasi. Dampak pada individu, tidak tercapainya sasaran pelayanan yang ditargetkan. Dampak pada instansi, target program pemerintah tidak tercapai dikarenakan kurang partisipan dari masyarakat.
Isu yang keempat, dokumentasi kegiatan belum terdigitalisasi. Fakta yang terjadi, dokumentasi masih dalam bentuk manual atau hard copy. Dampak pada masyarakat, kurangnya keterbukaan kegiatan yang dijalankan oleh puskesmas sehingga masyarakat tidak mengetahui program apa saja yang sudah dilakukan dan dijalankan oleh puskesmas. Dampak pada individu, terhambatnya proses pelaporan kegiatan karena tidak terdapat bank data yang terpusat. Dampak pada instansi, penyerapan dana kegiatan tidak optimal karena terlambatnya pelaporan kegiatan. Baik, selanjutnya untuk isu yang kelima yaitu lamanya hasil laboratorium yang diperoleh oleh pasien di puskesmas. Fakta yang terjadi dikarenakan registrasi dan pencatatan hasil laboratorium masih dilakukan secara manual. Pihak-pihak yang terdampak diantaranya yaitu masyarakat, menyebabkan terlambatnya mendapatkan penanganan karena hasil laboratorium sebagai penunjang diagnosis medis terlalu lama. Dan dampak terhadap individu yaitu menurunnya kepercayaan diri kepada petugas karena terlalu banyak dikomplain oleh pasien. Kemudian dampak terhadap instansi yaitu menurunnya jumlah pasien yang berkunjung ke puskesmas. Selanjutnya, dari kelima isu di atas dianalisis lebih lanjut untuk menentukan satu isu utama menggunakan teknik analisis APKL dengan aspek penilaian yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Berdasarkan tabel APKL, dari kelima isu tersebut, isu nomor 3 yaitu rendahnya aktivitas akun media sosial puskesmas dalam penyampaian informasi kesehatan mendapatkan peringkat 1 dengan nilai maksimal yaitu 20. Selanjutnya, setelah kami mendapatkan satu isu utama dari kelima isu yang teridentifikasi tersebut, kami melakukan analisis penyebab isu utama dengan teknik analisis Fishbone. Dalam menganalisis penyebab, kami menggunakan metode 6M, yaitu Man, Material, Method, Machine, Mother Nature, and Measurement. Berdasarkan dari diagram Fishbone tersebut, bisa kita lihat dari aspek man atau petugas itu sendiri. Penyebabnya, belum adanya petugas khusus yang menjadi PIC untuk update informasi kesehatan di akun media sosial puskesmas. Dan petugas tidak mempunyai keterampilan dalam mengemas informasi kesehatan yang menarik di media sosial. Untuk aspek material atau bahan yang digunakan, penyebabnya dokumentasi kegiatan belum lengkap dan petugas kurang mengetahui konsep dan informasi yang akan dibagikan di media sosial. Untuk aspek metode atau prosedur, belum adanya timetable kegiatan informasi kesehatan dan belum adanya SK dan SOP dalam pengelolaan media sosial. Untuk aspek mesin atau peralatan itu sendiri, penyebabnya belum adanya sarana prasarana untuk membuat konten kesehatan di media sosial, seperti kamera, tripod, ring light, dan lain-lain. Untuk aspek Mother Nature atau lingkungan, penyebabnya yaitu kurangnya digital culture di lingkungan kerja dan belum adanya pelatihan tentang digital skill bagi petugas di lingkungan kerja. Untuk aspek measurement atau pengukuran, penyebabnya yaitu tidak adanya monitoring terhadap kelengkapan informasi kesehatan yang diunggah di media sosial dan tidak adanya evaluasi terhadap konten yang diunggah di media sosial. Selanjutnya, dari 11 akar penyebab masalah tersebut, kami analisis menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Grow. Urgency adalah seberapa mendesak masalah tersebut untuk diselesaikan, Seriousness adalah seberapa besar dampak masalah tersebut, dan Grow, seberapa besar isu berkembang jika dibiarkan, dengan skor 1-5. Adapun dari hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, belum adanya petugas khusus yang menjadi PIC untuk update informasi kesehatan di akun media sosial puskesmas dengan skor USG 15 dan menempati peringkat 1. 2.
Petugas tidak mempunyai keterampilan dalam mengemas informasi kesehatan menarik di media sosial dengan skor USG 11 dan menempati peringkat 4. 3. Dokumentasi kegiatan belum lengkap dengan skor USG 10 dan menempati peringkat 5. 4. Petugas kurang mengetahui konsep dan informasi yang akan dibagikan di media sosial dengan skor USG 10 dan menempati peringkat 5. 5. Belum adanya timetable kegiatan informasi kesehatan dengan skor USG 15 dan menempati peringkat 1. 6. Belum adanya kebijakan atau SK pendelegasian wewenang dan SOP pengelolaan media sosial dengan skor USG 14 dan menempati peringkat 2. 7. Belum adanya sarana prasarana untuk membuat konten kesehatan di media sosial dengan skor USG 10 dan menempati peringkat 5. 8. Kurangnya digital culture di lingkungan kerja dengan skor USG 12 dan menempati peringkat 3. 9. Belum adanya pelatihan tentang digital skill bagi petugas di lingkungan kerja dengan skor USG 10 dan menempati peringkat 5. 10. Belum adanya monitoring terhadap kelengkapan informasi kesehatan yang diunggah di media sosial dengan skor USG 11 dan menempati peringkat 4. 11. Tidak adanya evaluasi terhadap konten yang diunggah di media sosial dengan skor USG 11 yang menempati peringkat 4. Selanjutnya, dari hasil analisis USG ini, kemudian kami ambil peringkat 1, 2, dan 3 untuk dicarikan solusi dari permasalahan tersebut. Penyebab masalah dengan USG, mari kita buatkan gagasan atau ide kreatif. Yang pertama, belum adanya petugas khusus yang menjadi PIC untuk update informasi kesehatan di akun media sosial puskesmas. Gagasan atau ide kreatifnya adalah adanya petugas khusus yang menjadi PIC dengan nama Duta Medsos. Yang kedua adalah belum adanya timetable kegiatan informasi kesehatan. Gagasan atau ide kreatifnya adalah pembuatan timetable dengan nama Si Update. Yang ketiga, belum adanya kebijakan, SK dan SOP pendelegasian wewenang dalam pengelolaan media sosial. Yang pertama, instansi menyusun kebijakan SK tentang pendelegasian wewenang. Yang kedua, instansi menyusun SOP tentang alur pengelolaan media sosial. Yang terakhir, kurangnya digital culture di lingkungan kerja. Maka, ide kreatifnya adalah pembuatan tim dengan nama Tim Gercep. Terima kasih, itulah analisis penyebab masalah dan gagasan atau ide kreatif dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.